Oke, baik. Terima kasih Bu Yani telah menjadi MC untuk acara kali ini, yaitu berbagai batik baik 7 jurus BK. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir untuk mendampingi kami untuk berbagi baik 7 jurus BK hebat ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam untuk berbagi baik 7 jurus BK ini yang latar belakangi kami untuk membagikan berbagai batik baik ini adalah kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 13 sampai tanggal 16 Oktober yang berada di Surabaya. Itu kami di sana diberi materi oleh Fasnas Fasilitator Nasional untuk belajar yang namanya 7 jurus BK hebat. Saya akan mengambil 2 jurus, yaitu yang pertama ini adalah kenali potensi dan yang kedua adalah jaga konsistensi. Nah, untuk kenali potensi yang tujuannya untuk membantu siswa mengidentifikasi dan mengembangkan potensi diri mereka baik dari segi akademik maupun non akademik. Nah, ini ada beberapa instrumen. Saya ambil tiga ini yang fokusnya kalau gaya belajar ini adalah untuk ketika siswa bagaimana sih gaya belajar mereka. Ada auditori, ada visual, dan juga ada kinestetik. Terkait auditori biasanya anak yang suka belajar atau mudah belajar dengan mendengarkan. Yang kinestetik itu biasanya anak yang suka praktek. Belajarnya itu bisanya kalau praktek gitu, sukanya seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada auditori, itu biasanya siswa yang suka dengan suara. Misal biasanya itu ada siswa cuma diiklu, dia mendengarkan terus sama guru dadak ditanya-tanya, itu bisa jawab, itu ada seperti itu. Biasanya itu ada anak-anak yang auditori. Nah, yang kedua ada tes riasek. Tes riasek ini yang akan saya pakai untuk kenali potensi ini. Tes riasek ini apa sih? Ada beberapa, ini adalah kepanjangan sebenarnya riasek. Ada realistik, ini ada intrapersonal, ada dan seterusnya. Itu digunakan untuk anak-anak yang bingung dalam memilih karir. Biasanya kebanyakan seperti itu. Karir itu ada, kalau seseorang ada BAB bekerja, melanjutkan dan berusaha. Nah, itu bisa dibuat dengan tes reaksi seperti ini. Enggak cuma guru BK, itu guru biasanya wali kelas kalau anaknya suka konsultasi terkait dengan karir, itu bisa sebenarnya menggunakan tes reaksi ini. Kemudian yang ketiga itu ada tes multiple intelligence. Nah, seperti ini gaya belajar yang saya jelaskan tadi, ada auditori, ada kinestetik, dan juga ada visual. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu amati. Ini ada beberapa hewan. Ini ada monyet, ada penguin, ada gajah, ada ikan. Ini ikan apa ya? Ikan tidak terlalu jelas. Ikan ada anjing laut dan juga ada anjing darat. Nah, dan ini ada sebagai gurunya. Nah, di sini mungkin ada Bapak Ibu yang sudah biasa atau familiar dengan gambar tersebut, biasanya ikut workshop mungkin sudah pernah melihat Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ini nanti sama Bapak guru yang ini ya kan, hewan-hewan yang disuruh manjat pohon ini. Nah, maka dari itu apa yang bisa kita atau mungkin apa yang kita tahu dari makna ini, sebenarnya maknanya mendalam Bapak Ibu. Apa sih yang sebenarnya kita tahu dari makna ini? Apa mungkin kita mengerti? Atau mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah mengerti terkait ini? Mungkin Pawawan mungkin tahu? Belum tahu? Mungkin Pajib mungkin tahu? Belum? Oke. Jadi begini Bapak Ibu, untuk terkait jawaban tersebut kita akan mengenal yang namanya bakat. Jadi untuk kera, mungkin kera kalau suruh manjat pasti paling nomor 1. Nah, untuk ikan kan suruh manjat tidak mungkin bisa. Nah, ini ibaratkan murid kita Bapak Ibu. Jadi murid kita itu mempunyai bakat atau minatnya masing-masing, tidak ada yang bisa disamakan. Nah, sementara ini pendidikan di Indonesia ya, kita sebagai pendidik juga ya sebenarnya, ini kan menuntut untuk
anak itu rata semua bisa apa yang kita ajarkan. Nah sebenarnya dengan adanya tes reaksi tadi ini menggali bahwa potensi-potensi dari perbedaan murid-murid kita. Dari yang kera pasti bisa memanjat, dari yang pinguin ini pasti bisa bertahan di suhu yang ekstrim, suhu dingin. Dari gajah yang bisa mempunyai bakat sendiri, ikan bisa berenang, anjing laut bisa berenang juga, si anjing itu bisa menggonggong seperti itulah. Ya, penciumannya bagus seperti itu. Jadi siswa mempunyai minatnya masing-masing dan bakatnya juga masing-masing seperti itu. Jadi tes reaksi bisa digunakan untuk mencari potensi tersebut dengan simulasi seperti ini. Nah, seperti ini. Motivasi mindset kalau ikan yang disuruh memanjat pohon pasti tidak bisa, akan merasa bodoh seumur hidupnya seperti itu. Makanya kita tidak bisa memaksa apa bakat mereka dan apa yang kita ajarkan. Jadi kita bisanya cuma mengikuti bakat mereka dan mengembangkan itu seperti itu. Nah, untuk tes gaya belajar yang auditori itu bisa mungkin bisa diterapkan di Akopintar ini gratis Bapak Ibu. Nanti misalkan cuma tidak bisa kita untuk hasil tesnya itu kita tidak bisa melihat keseluruhan, cuma bisa melihat individu saja. Misalkan anak A mengikuti tes tersebut ya cuma kita bisa melihat satu-satu lah, tidak bisa direkap semuanya seperti itu, cuma minusnya itu. Mungkin kalau pro mungkin beda lagi ya Bapak Ibu ya. Nah seperti ini kalau yang dari dari Akopintar tadi itu hasilnya akan seperti ini. Misal namanya Ilham merupakan siswa Ilham merupakan siswa dengan dominasi gaya belajar auditori atau visual, yang berarti pembelajaran akan lebih efektif jika dilakukan melalui kegiatan pendengaran, penjelasan atau diskusi yang didukung oleh tampilan visual yang menarik. Jadi seperti itu. Ketika sudah melakukan tes akan diketahui auditori dan visual dan akan seperti ini. Nanti tandanya seperti ini dan yang seperti ini juga seperti ini. Dan dengan demikian Ilham cenderung memahami materi pelajaran dengan baik ketika mendengarkan penjelasan verbal secara langsung, berdiskusi aktif dengan teman atau guru, dan memotivasi melihat visualisasi materi seperti gambar, peta konsep, grafik atau video seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, ketika tes gaya belajar tadi sudah didapatkan dalam BIMTEK kami di Surabaya itu diajarkan metode baru Bapak Ibu. Metode namanya ARKA, itu yang A-nya aktivitas, R-nya refleksi, K-nya konsep, dan yang keempat itu aplikasi. Ini saya misalkan beri contoh pelajaran matematika Bapak Ibu. Matematika Pitagoras lah, saya berikan adalah seperti itu. Pitagoras kan mengukur sudut yang miring dari segitiga siku-siku kan ya. Jadi untuk aktivitas nanti misalkan si siswa akan disuruh menggambar segitiga siku-siku atau ya segitiga siku-siku lah. Terus diberi untuk yang tinggi diberi panjangnya, untuk yang mendatar nanti diberi angkanya berapa panjangnya, dan yang miring nanti pasti dikosongi dan anak disuruh menghitung. Setelah itu akan refleksi itu untuk menghitungnya. Seperti itu bisa pada. Seperti itu bisa pada. Kalau kan yang pasti anak nggak bisa nih. Setelah direfleksi untuk menghitung nggak bisa kan? Akan diberi caranya di konsep. Diberi cara di konsep. Rumusnya seperti apa? Dan untuk aplikasinya, ini yang jarang. Ada guru matematika di sini? Tidak ada ya. Mohon maaf ya kalau ada. Itu biasanya jarang untuk dipelajari apa sih di kehidupan nyata Pitagoras. Nah, ini di sini dijelaskan. Pitagoras Bapak Ibu untuk apa kalau saya boleh bertanya? Mungkin Pak bisa untuk Andi. Pitagoras untuk apa? Mungkin pernah diajarkan mungkin di SMP-nya Bapak Ibu gurunya untuk apa Pitagoras? Ada yang bisa Bapak Ibu? Oh Pak Didi coba mungkin bisa nggak? Mungkin untuk membuat kandang bisa. Pitagoras membuat kandang. Rumusnya kan benar. Oh gitu.
Ya betul Ibu, untuk bangunan sih masuk juga sih Bu. Tapi yang paling tepat untuk yang paling simpelnya itu kita untuk mencari panjang kemiringan tangga Bapak Ibu. Kan belum pernah kan guru matematika kita kan acara seperti itu. Ya kan? Ini aplikasi. Jadi pengaplikasian di kehidupan nyata itu seperti apa? Jadi anak-anak pasti nanti tertarik ketika kita mengajar seperti itu. Kita kaitkan dengan kehidupan nyata. Jadi ternyata rumus Pythagoras itu untuk yang paling simpel untuk mengukur panjang kemiringan tangga. Nah itu kan out of the box. Itu anak-anak pasti tidak tahu itu. Out of the box. Agak belibet. Ya, di depan siswa sama di depan guru itu beda Bapak Ibu ternyata. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar terkait tentang kenali potensi. Nah, dan di 7 jurus itu kami satu persatu beri kartu Bapak Ibu. Saya segini lah, saya suka kartu remi itu 1 sampai 7 seperti itu. Nah, ini saya akan sampilkan sedikit Bapak Ibu terkait dengan yang saya ajarkan, yang saya kasihkan ke siswa. Atau mungkin habis. Oh ini jadi ada beberapa pertanyaan seperti ini. Aku suka mengerjakan puzzle gitu ya. Cuma ya tidak. Jadi siswa kan tidak terlalu kesulitan. Saya suka bekerja mandiri seperti itu. Ya tidak. Saya suka dalam kerja kelompok seperti itu. Jadi siswa tidak terlalu merasa keberatan, akhirnya susah. Akhirnya tidak jujur, cuma ngawur gitu. Biasanya anak-anak sekarang kan ngawur gitu, yang isi biar cepat. Wah ini banyak sekali, ini saya ngawur ya gitu biasanya seperti itu. Jadi untuk keseriusan ini itu ada seperti ini. Jadi Abel itu yang dominan ada artistik. Artistik itu kreatif, ekspresif, menyukai kegiatan yang melibatkan ide, desain dan estetika. Ekspresif itu adalah percaya diri, suka memimpin, berani mengambil keputusan dan memiliki minat dalam bidang bisnis serta pengaruh sosial. Ini cocok jika membuat usaha sendiri seperti ini. Dan akhirnya dikombinasikan antara artistik dan enterprising menunjukkan bahwa siswa cenderung kreatif, memiliki imajinasi kuat, serta tertarik mengembangkan ide original yang dapat bernilai jual atau mempengaruhi orang lain. Nah seperti ini. Ini misal contohnya untuk usaha ya, yang ada terkait bidang otomotif dengan pendekatan yang kreatif inovatif bisa mempunyai usaha bengkel kreatif, misalkan modifikasi ya contohnya. Ini Abel kemarin ya setelah melihat dari jurusannya dan ada beberapa yang dominan yaitu yang artistik dan enterprise dan juga bisa menjadi konten kreator otomotif seperti itu, reviewer atau apa seperti itu. Nah ini beberapa contohnya seperti itu. Baik, dan saya akan lanjut lagi ke jurus yang kedua.